Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 353 sampai 354 atau episode 379 sampai 380. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya diceritakan Lu Feng yang telah berhasil mengalahkan Pan Xi, dan menyimpan semua yang telah hancur sebelumnya, ke dalam dunia internalnya. Dan, saat ini di dunia internal Lu Feng, Luo Feng berpakaian hitam berdiri di tengah-tengah sejumlah besar barang. Di tangannya, dia memegang kartu perak yang diukir dengan baik. Meskipun dia telah memeriksa barang-barang Pan Xi di dunia internalnya sebelumnya, tidak mungkin baginya untuk mendeteksi sesuatu yang istimewa. Namun, di dunia internalnya sendiri, dia adalah raja di dalamnya. Oleh karena itu, kemampuan penginderaannya jauh lebih kuat, dia segera mendeteksi sesuatu yang berbeda tentang kartu perak ini. Ini sebenarnya adalah kartu yang menyimpan dunia di dalamnya, aku bahkan tidak merasakannya sebelumnya, keahlian yang sangat indah. Luo Feng yang berpakaian hitam berseru dengan pelan. Seutas energi dunianya dengan paksa menyerbu kartu perak itu. Di dalamnya bahkan ada bagian dari kenangan Pan Xi, namun tanpa Pan Xi sendiri yang mendukungnya, itu hanyalah kenangan. Itu dengan cepat ditembus dan Luo Feng, untuk melihat peninggalan jejaknya di dalam. Energi dunia Luo Feng memasuki dunia kartu perak. Ini adalah dunia kecil dengan luas hanya sekitar 100 km, selain tanah datar dan sungai di pusat dunia dengan diameter sekitar 10 km, tidak ada yang lain. Airnya sedingin es dan udara dingin memenuhi seluruh dunia. Apa ini? Luo Feng berpakaian hitam mengerutkan kening. Seluruh dunia, di bawah pemeriksaan yang cermat tampak sangat normal, benua itu normal, tetapi hanya sungai yang tampak istimewa. Namun Luo Feng tidak bisa mengenalinya. Babata, Babata, kesadaran hitam berpakaian Luo Feng terhubung ke cincin ruangnya sendiri dan memanggil Babata. Selain tubuh bumi itu sendiri yang memiliki Babata di dalamnya, kapal planet Yunmo, Luo Feng berpakaian hitam, binatang bertanduk emas dan kapal otomat semuanya berfungsi dengan AI yang telah dibuat Babata. Bagian AI ini bisa dikatakan klon Babata, dan Babata bisa mengendalikannya. Itu memiliki semua kenangan tersimpan Babata, hanya saja tidak memiliki kualitas hidup, itu hanya bisa dianggap yang terbaik dari AI. Tentu saja, biasanya ketika Luo Feng berada di kapal planet Yunmo, tubuh utama Babata akan memasuki kapal dan mengambil alih kendali kapal. Tuan, ucap AI berkata dengan penuh hormat. Ayo pindai ini, apakah kamu melihat sungai seperti ini sebelumnya? Dengan pikiran, kesadaran Luo Feng yang berpakaian hitam memasuki dunia. Dingin, meskipun dia adalah bentuk kehidupan energi, dia masih sedikit bergidik. Dunia seluas 100 km ini sangat dingin, dan udara dingin semuanya berasal dari sungai. Luo Feng berpakaian hitam tiba-tiba merasa jauh lebih nyaman. Kristal hidupnya tampaknya telah memberikan kehangatan. Tuan, aku pernah melihat ini sebelumnya, AI itu berteriak dengan gembira. Ah, pakaian hitam Luo Feng bertanya, ada apa? Ini adalah air suci Luo Ke, kata AI. Saat itu, Master telah mengambil bagian dalam pelelangan, di mana 1 km kubik air suci Luo Ke dilelang. Saat itu disimpan dalam gelang dunia kecil, aku bahkan ingat harga jualnya adalah 8,9 juta elemen campuran. Luo Feng berpakaian hitam menatap dengan mata terbelalak. Ya Tuhanku, 8,9 juta elemen campuran. 1 milkem, Pan Xi. Luo Feng berpakaian hitam berbalik dengan ganas dan menatap sungai dengan hati-hati memindai seluruh area. Bentuknya tidak bulat, diameter terbesarnya adalah 16,2 km, dan terkecil di 10,3 km. Juga, kedalaman sungai itu 3,2 km. Dengan kemampuan pemindaian Luo Feng yang berpakaian hitam, ia langsung mengukur keseluruhannya dengan akurat. Itu juga seluruh jumlah air Luo Ke suci, 712 km kubik. Berapa itu? Menurut harga lelang, berapa nilainya? 6,337 miliar. 6,3 miliar elemen campuran. Luo Feng tertegun, benar-benar terpana. Apakah ini hadiah dari surga? Tiba-tiba bagikan seorang pengemis menemukan gunung emas.
Pejuang dari bumi tiba-tiba diberitahu oleh pemimpin County Ganwu Semesta, kamu adalah putra aku yang lama hilang, aku akan memberikan seluruh negara semesta kepada kamu. Perasaan yang tepat ini, tertegun, 6,3 miliar elemen campuran, ya ampun, aku benar-benar telah membuatnya kaya. Ini benar-benar kekayaan besar. Luo Feng berpakaian hitam meraung di dalam. Papan Luo Fuqi, kapal planet Yunmo, void api emas, 100 daun ungu bersih. Luo Feng berpakaian hitam menggigil. Kekayaan dari sebelumnya semua ditambahkan bersama-sama hanya sekitar 10 juta elemen campuran. Ini mirip dengan tingkat resmi yang normal yang menghilangkan kekayaan. Bahkan jika baju besi prajurit yang ia peroleh sangat mahal, itu tidak dapat digunakan oleh orang lain. Umat manusia lainnya mungkin tidak bisa menggunakannya. Namun air suci Luo Ke ini berbeda, itu adalah sesuatu yang melewati pelelangan dalam umat manusia. 1 milkem, itu saja dijual seharga 8,9 juta elemen campuran. Sungai miliknya ini bernilai lebih dari 6,3 miliar elemen campuran. Air Luo Ke suci, itu dinamai setelah makhluk legendaris kemanusiaan Luo Ke dari zaman yang sangat kuno ketika alam semesta baru saja lahir. Ai menjelaskan, saat itu ia menemukan air ini secara tak terduga. Dia menemukan bahwa itu memiliki energi kehidupan yang luar biasa, dapat digunakan untuk memelihara bentuk-bentuk kehidupan tanaman dan menyembuhkan tubuh. Secara keseluruhan, apapun yang dapat menyerap energi kehidupan dapat menggunakannya, ia memiliki banyak kegunaan, oleh karena itu harganya juga sangat tinggi. Tingkat energi kehidupan yang dikandungnya sangat tinggi, jauh lebih kuat daripada buah kehidupan. Ini memiliki efek yang sangat baik dari bentuk-bentuk kehidupan tanaman yang abadi, karenanya banyak yang ingin membelinya. Mata Luo Feng yang berpakaian hitam berkilau saat dia mengangguk, hampir seperti ayam yang mematuk nasi. Tingkat resmi yang normal dari kekayaan abadi adalah hanya sekitar 10 juta elemen campuran, bahkan sebuah puncak resmi, mungkin hanya memiliki 100 juta elemen campuran max. 6,3 miliar elemen campuran, berapa harganya? Itu mungkin semua dari tingkat kaisar yang kehilangan kekayaan. Tentu saja untuk makhluk seperti Kaisar Truyan yang hampir menjadi seorang ksatria, dia jauh lebih kaya daripada pakaian tingkat kaisar normal. Bagi Truyan dan Kaisar Skyfeather, mereka bahkan tidak akan tersentak ketika membuang harta bernilai lebih dari jutaan elemen campuran. Tuan, ucap Ai berkata dengan hormat. Harta karunmu dari sebelumnya sebagian besar adalah barang-barang yang digunakan oleh yang abadi tingkat resmi. Namun air suci Luo Ke ini, sudah menjadi kedalaman tingkat seorang kaisar yang abadi. Kedalaman tingkat kaisar yang abadi. Luo Feng tertawa. Ini perbandingan yang bagus. Pada tingkat kekuatan yang berbeda, perbedaannya sangat mencolok. Kehancuran seorang kaisar yang kuat bisa dengan mudah memusnahkan sekelompok bawahan tingkat resmi, dan kekayaan yang bisa mereka peroleh juga mengejutkan. Secara alami, mereka memiliki jumlah kekayaan yang luar biasa. Namun demikian, banyak raja yang abadi mungkin harus mengambil segala yang mereka butuhkan untuk membeli air suci Luo Ke ini. Hahaha, Luo Feng berpakaian hitam tertawa keras, sepertinya kita tidak bisa meremehkan orang normal sama sekali. Meskipun Pansi adalah seorang pedagang budak besar, dia tampak normal, dan banyak dari mereka yang tidak resmi bahkan tidak akan memberinya pandangan kedua. Siapa yang mengira, dia memiliki air suci Luo Ke? Luo Feng yang berpakaian hitam tertawa keras. Dia benar-benar berhati-hati, bahkan perusahaan virtual jagat maya, tidak tahu dia memiliki hal seperti itu. Alam semesta yang luas itu sangat misterius. Itu memiliki bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, mereka yang mengalami pertemuan seperti itu pasti banyak. Jika Luo Feng bisa memiliki hal-hal seperti itu, yang lain tentu saja juga. Pansi memang memiliki keajaiban seperti itu. Sebenarnya, dia sendiri tidak tahu bahwa ini adalah air suci Luo Ke, namun ketika dia menggunakannya untuk memelihara tanaman metalnya, dia terkejut mengetahui bahwa itu membantunya berkembang terlalu mudah. Itu berevolusi pada tingkat yang mengkhawatirkan, akhirnya berhenti hanya pada tingkat penguasa sektor 9. Dan jumlah air suci Luo Ke yang ia gunakan pada sulur logam hanyalah sebagian kecil darinya. Setelah itu ia menggunakannya untuk memelihara bunga Saluo yang bahkan lebih kuat, dengan mudah membuatnya mencapai level penguasa sektor 9. Dia langsung mengerti, air suci Luo Ke ini adalah harta karun. Butuh puluhan ribu elemen campuran untuk bunga Saluo untuk mencapai tingkat penguasa sektor 9.
Namun, ia hanya menggunakan sedikit air suci Luoke dan itu berhasil. Berapa nilai seluruh sungai? Memikirkan jumlah yang begitu besar, dia secara alami merasa takut. Dia jelas bahwa jika dia mengungkapkan sedikit saja, yang abadi yang kuat, bahkan mungkin pemimpin negara alam semesta Ganwu mungkin akan menghukumnya. Dia takut, oleh karena itu ia menyembunyikannya dengan baik dan tetap low profile. Ia menyimpannya sebagai kartu as yang sebenarnya ketika berevolusi. Dia juga sesekali menyesap beberapa saat dia berlatih, mempercepat latihannya. Karenanya bahkan tanpa seorang guru pun, ia masih dapat melakukan terobosan ke tingkat penguasa sektor. Ini adalah penggunaan ajaib air Luoke yang ajaib. Ada banyak pertemuan ajaib di alam semesta. Dan harta karun di level juga berbeda. Ketika aku memperoleh kapal planet Yunmo, papan Luofuki, daun 100 jaring ungu, dan lain-lain, mereka semua adalah harta karun resmi tingkat abadi. Dan sekarang ini, benar-benar harta karun abadi tingkat atas. Mata Luofeng yang berpakaian hitam berkilauan, 6,3 miliar elemen campuran, miliaran. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih bersemangat saat dia memikirkannya. Di dalam kapal planet Yunmo, Luofeng duduk di kamarnya, dia tidak bisa menahan senyum penuh semangat. Aku kaya sekali. Ketika aku beruntung sebelumnya, sebagian besar dalam pelatihan. Seperti mendapatkan patung dewa binatang dan lain-lain, ini semua adalah harta karun yang aku usahakan keras untuk didapatkan. Dan ini, benar-benar keberuntungan, hampir seperti hadiah dari surga. Ya Tuhan, aku tidak pernah berharap mendapat hari seperti itu. Haha, Luofeng sangat senang dan riang. Bagaimana dia tidak riang? Dengan sungai air suci Luoke ini, aku akan memiliki kantong yang lebih dalam. Aku sudah menghabiskan banyak uang, tanpa menghasilkan apa-apa. Cepat atau lambat aku tidak akan punya apa-apa, Luofeng tersenyum. Namun sekarang, dengan sungai ini, anggur kontak awannya, dengan pikiran, dia segera menempatkan anggur kontak awan di dalam cincin dunia. Setelah itu ia menyimpan anggur di dalam dunia internalnya. Setelah itu, ia menempatkannya di dalam sungai air Luoke Holy di dunia kecil. Dunia di dalam dunia lain. Dengan sungai ini, akan sangat mudah bagi pohon anggur kontak awan untuk mencapai tingkat penguasa sektor 9. Pikir Luofeng. Namun itu tidak akan mudah untuk terobosan sampai tingkat abadi. Jika tidak, setelah bertahun-tahun, anggur logam pansi dan bunga saluo akan lama menembus hingga tingkat abadi. Namun dengan bantuan air suci ini, itu mungkin akan membantu peluang kontak awan lebih banyak dalam menerobos. Luofeng sangat gembira. Luofeng. Babata berteriak, ada surat. Mel, Luofeng tertegun. Sepertinya ada hasil dari penyelesaian level 1 dari misi titik tertinggi. Luofeng terhubung ke jaringan semesta virtual. Alam semesta virtual, wilayah dasar Gunung Yuxiang, Villa Luofeng. Guru, Luofeng terkejut melihat bayangan di ruang tamunya, itu adalah manusia kera lapis baja emas Kaisar Truyan. Ketika Truyan melihat Luofeng, dia tersenyum, kamu akhirnya datang. Kamu mencari aku guru? Luofeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Babata yang duduk di bahu Luofeng berkata dengan suaranya yang tajam, Luofeng, surat itu dikirim oleh gurumu. Aku mengirim surat untuk membuat kamu datang ke dunia maya secepat mungkin. Kata Truyan. Luofeng tersenyum, aku harus mengatakan, aku baru saja membunuh Pansi, baru saja menyelesaikan level 1 dari misi poin tertinggi. Aku terkejut setelah menerima surat, aku berpikir bahwa keputusan misi keluar secepat itu akan mungkin harus meluangkan waktu. Kamu sudah menyelesaikan level 1. Ucap Truyan sambil mengerutkan kening. Luofeng mengangguk. Katakan padaku, perintah Yan sejati. Ya guru. Luofeng menjelaskan seluruh misi kepadanya, tanpa menyembunyikan informasi tentang metodenya. Kamu telah membunuh cukup banyak. Yan sejati tersenyum, sangat mirip gayaku. Luofeng tertegun. Misi tertinggi Tuan Domain ditetapkan untuk menguji karakter. Ucap Truyan, sebagai salah satu anggota tingkat atas dari perusahaan semesta virtual, meskipun dia bukan tingkat atas yang benar, dia masih jelas dalam banyak hal, dia tersenyum santai dan berkata, bagaimanapun juga, mereka tidak dapat menghabiskan sumber dayanya untuk memelihara jenius manapun, terutama jika seseorang tidak memiliki kepercayaan, sangat egois atau akan menjadi tanggung jawab di masa depan dalam perang wilayah luar atau daerah rahasia. Luofeng mengangguk. Seluruh misi harus disinkronkan secara online, mereka akan menilai pandangan kamu,
Setiap kata kamu, bagaimana kamu berurusan dengan anggota kecil, bagaimana kamu menghukum tokoh besar, dan lain-lain, mempelajari setiap bagian dari kamu. Ucap Truyan tersenyum, mereka akhirnya akan menentukan apakah kamu cocok untuk dipelihara. Banyak jenius absolut dinilai dari tingkat 1 sepenuhnya. Guru, apakah kamu pikir level 1 aku akan dapat lulus 80% selesai? Tanya Luo Feng. Sulit dikatakan, kata Yan sejati. Sulit dikatakan. Luo Feng ingin tahu. Itu karena aku tidak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk menilai kamu. Truyan menggelengkan kepalanya. Ada banyak di antara eselon teratas dari perusahaan alam semesta virtual, setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Jika itu adalah Kaisar Bloodthirsty senior kamu, dia mungkin akan memberi kamu skor tinggi. Namun beberapa dari mereka tidak menyukai jenius yang membantai begitu banyak, mereka mungkin memberi kamu skor yang lebih rendah. Setelah semua, kamu membunuh cukup banyak orang yang tidak masuk akal saat ini. Lebih dari 1 juta, dan metodemu kejam. Jelas ada rasa haus darah di tulangmu, beberapa anggota eselon atas mungkin tidak menyukainya. Luo Feng terdiam. Jadi bagaimana jika mereka tidak menyukainya? Itu dia. Guru. Luo Feng tidak ingin berpikir lagi tentang misi, dia tersenyum dan bertanya, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan dari aku? Suatu hal yang sangat penting. Ekspresi Truyan menjadi serius. Luo Feng tertegun. Beritahu aku, selain Yanzu, pernahkah kamu mengacaukan orang-orang penting di aula kapak besar? Yan sejati dengan hati-hati menganalisis tatapan Luo Feng. Luo Feng tertegun. Tidak, Luo Feng menggelengkan kepalanya, aku punya masalah dengan Yanzu, kamu tahu itu. Adapun orang lain, aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang besar yang pernah aku hadapi. Kalau begitu itu aneh, Truyan mengerutkan kening. Kenapa? Luo Feng bertanya, merasa gugup. Truyan berkata dengan serius, makhluk absolut dari aula kapak besar, makhluk yang bahkan lebih menakutkan daripada ayah Yanzu, Ksatria Si Huo, Ksatria yang abadi. Dia melewati aku untuk mendapatkan kontak kamu, dan secara pribadi ingin menghubungi kamu. Ksatria yang abadi. Luo Feng tertegun, siapa dia? Abadi, judul ini tentu saja menakutkan. Ksatria abadi adalah anggota sejati eselon atas aula kapak besar, dia hidup jauh lebih lama daripada Kaisar Si Huo. Judulnya abadi, berarti kemampuannya untuk bertahan sangat kuat, dalam jangka waktu yang lama dia mengalami banyak situasi hidup atau mati, namun dia masih hidup. Adapun kekuatan dan posisinya, itu pasti sebanding dengan pemimpin istana Tianxi dari perusahaan semesta virtual kami. Ucap Truyan menekankan. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Ksatria abadi. Bertemu dengannya secara pribadi, dia bahkan belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya, mengapa dia ingin bertemu. Dan dia adalah eselon atas dari aula kapak besar, jika itu adalah perusahaan alam semesta virtual, itu bisa menjadi salah satu yang menyukai jenius, namun para Leviathans lain, mereka tidak akan melakukan ini. Bahkan jika mereka menginginkan murid, mereka harus melalui manajemen atas internal perusahaan virtual jagat maya, untuk melakukannya. Guru kesatria yang abadi adalah puncak kemanusiaan. Yang sejati menekankan, yaitu pencipta aula kapak besar. Luo Feng membuka mulutnya tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Pencipta aula kapak besar. Pencipta tablet kekacauan utama kapak besar. Luo Feng bertanya meskipun dia tahu. Mendengar itu Truyan mengangguk. Salah satu harta kemanusiaan, 52 tablet chaos, di mana tablet kapak besar berada di peringkat 1. Ia memiliki total 32 level di jembatan surga, dan 2 tablet jagat maya yang memiliki 30 level. Luo Feng berlatih di tablet 9 jagat yang hanya memiliki 27 level. Orang bisa melihat kekuatan hanya dari tablet dan levelnya. Untuk meninggalkan tablet, seseorang harus menjadi makhluk puncak mutlak. Tablet kapak besar berada di peringkat 1. Dan aula kapak besar dan perusahaan alam semesta virtual adalah 2 eksistensi paling kuat dalam kemanusiaan. Pencipta aula kapak besar, pada tingkat kekuatan itu, orang hanya bisa membayangkan. Untuk Truyan memanggilnya manusia sejati puncak, itu tidak sulit untuk dipahami. Sialan, jantung Luo Feng berdetak kencang, pikirannya kacau, kekuatannya mirip dengan pemimpin istana Tianxi, salah satu dari puncak aula kapak besar, gurunya adalah makhluk yang bahkan lebih menakutkan. Kenapa makhluk sekuat ini bahkan ingin bertemu denganku, sesosok kecil? Luo Feng sangat jelas pada posisinya.
Ada banyak jenius absolut dari 10.000 era terakhir, selama jumlah waktu yang sama, 10.000 jenius lain dapat dilahirkan. Dan alam semesta telah ada untuk waktu yang sangat lama, siapa yang tahu berapa banyak jenius absolut telah dilahirkan, dengan pertemuan ajaib dan semuanya. Mereka yang mampu bertahan menjadi seorang ksatria sangat sedikit. Ksatria abadi bahkan tidak peduli tentang Truyan, apalagi dirinya sendiri. Ingin menemui aku, Luo Feng bahkan lebih bingung. Karena kamu belum mengacaukan siapapun, dan tidak memiliki koneksi dengannya, aku bisa santai. Yan sejati tertawa riang, teruskan hidupmu dan tunggu panggilannya. Luo Feng mengangguk. Gurunya pergi, meninggalkannya sendirian di ruang kerjanya menunggu dengan sabar. Merasa takut, namun ada keingintahuan. Seolah-olah orang normal di bumi diberitahu, oleh Presiden Amerika atau Cina, bahwa mereka berdua datang secara khusus untuk bertemu dengannya. Setiap detik terasa seperti setahun, Luo Feng tidak tahu apakah dia harus menunggu sehari, sebulan atau setahun sebelum ksatria tingkat abadi memanggilnya. 3 detik setelah gurunya pergi, ia mendapat permintaan panggilan. Nomor anonim, kata Babata, menghubungkan. Luo Feng dengan cepat berdiri dan menunjuk ke udara, layar besar muncul dan riak dan gelombang buram memenuhi layar, tekanan kuat terpancar dari layar, menelan seluruh ruang kerja, Luo Feng bahkan tidak bisa menahannya saat dia dengan cepat membungkuk, tidak bisa mengangkat kepalanya. Tiba-tiba, tawa aneh yang menusuk telinga terdengar, hampir seperti kaca yang menggores papan tulis. Tekanan akhirnya berkurang. Baru kemudian Luo Feng mengangkat kepalanya dan melihat bayangan di layar, dia tampak mengenakan baju besi yang aneh, orang bahkan tidak bisa mengatakan itu adalah baju besi. Itu seperti tanaman merambat yang samar-samar yang membentuknya, banyak tanaman merambat yang membungkus tubuh dia, matanya bersinar hijau. Luo Feng baru saja bertemu dengan matanya sebelum dia jatuh ke dalam ilusi mimpi buruk yang tak berujung. Iblis yang tak terhitung jumlahnya melolong yang membuatnya tidak bisa menahan, dalam sekejap, mereka melahapnya. Baru kemudian Luo Feng terbangun. Tawa aneh itu bergema dari bayangan hitam di balik tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, mengguncang ruang di sekitarnya. Bahkan melalui layar, dia dengan mudah mengguncang ruang alam semesta virtual, mampu menjebakku dalam ilusi. Luo Feng akhirnya merasakan kekuatan makhluk absolut ini, meskipun tekadnya kuat, itu masih seperti pisau melawan benda tak berujung rawa. Pejuang kecil, tekadmu tidak buruk. Tawa aneh itu bergema. Kamu, Luo Feng bertanya dengan hormat. Aku, suara aneh itu terdengar dengan sengit, aku adalah ksatria abadi yang agung, kamu bisa memanggilku ksatria abadi, ingat, itu adalah ksatria abadi. Bukan hanya ksatria, Luo Feng terkejut di dalam. Apakah ksatria abadi ini gila? Salam ksatria abadi. Luo Feng membungkuk dengan hormat. Mata hijaunya berkilau di layar, memindai Luo Feng. Tiba-tiba dia dengan gila melambaikan baju besinya, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya bergetar sebelum dia berkata puas, pejuang kecil, kamu adalah pemimpin galaksi Bima Sakti, pemimpin bumi, kan? Ya, Luo Feng bereaksi. Itu bagus. Ksatria abadi yang temperamental dan aneh itu tertawa aneh, aku ingin membeli yang seperti susu. Jual ke aku, kamu bisa mengatakan persyaratan apapun, selama aku bisa, aku akan setuju untuk itu. Bima Sakti, Luo Feng tertegun. Galaksi kecil, ini adalah anggota eselon atas sejati dari Aula Kapak Besar, sesuatu yang tidak akan menarik bagi ksatria yang abadi ini. Lagi pula, dengan kemampuannya, membangun negara semesta bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Dengan kemampuan ksatria yang abadi, kamu dapat memperoleh galaksi Bima Sakti, kapan saja, kata Luo Feng. 1008 negara semesta memiliki otoritas mereka, diberlakukan oleh 5 Leviathans bersama-sama, aku tidak bisa mengacaukannya. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya di layar bergetar, ksatria yang abadi tertawa aneh, karena itu aku akan membelinya dengan sangat normal, kaulah pemimpin, selama kamu menjualnya kepada aku, itu akan berakhir. Dengan cepat, apakah kamu akan menjual atau tidak? Waktu aku sangat berharga, aku tidak perlu menyia-nyiakan kamu. Luo Feng merasakan tekanan tak berbentuk. Orang yang berbicara dengannya adalah makhluk absolut sejati dari alam semesta, seorang ksatria abadi, dan dia memiliki temperamen aneh. Saat dia marah, bencana akan terjadi. Luo Feng hanyalah semut kecil dibandingkan dengan dia. Hanya mengandalkan koneksinya saja, ksatria abadi ini dapat dengan mudah membunuh Luo Feng tanpa jejak.
Ksatria abadi. Luo Feng berdiri di depan layar dan membungkuk dengan hormat. Tuan yang baik, apakah aku berani tidak menjual kepada kamu seperti susu? Aku bersedia memberi kamu semua planet dengan cara Bima Sakti secara gratis, namun aku ingin mempertahankan planet bumi asal aku. Di layar, terlihat ksatria yang abadi tertegun. Dia berkedip sebentar, karena mata hijaunya dipenuhi dengan perasaan tak berdaya. Dia menggosok anggur hitam kehijauan di telinganya sebelum suaranya yang menusuk terdengar lagi, kamu menarik. Namun, jujur, aku hanya ingin membeli planet bumi dengan cara seperti ini, aku tidak tertarik dengan planet lain. Luo Feng yang berdiri di sana dengan hormat terkejut. Ingin membeli bumi. Kenapa? Luo Feng bertanya, bumi kecil ini hanyalah planet kehidupan normal, mengapa kamu ingin membelinya? Aku tentu saja punya alasan. Ksatria abadi itu tampak gelisah. Tanaman merambat di sekitarnya terbungkus saat dia meraung, maukah kamu menjual atau tidak? Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Dia membungkuk dengan hormat sebelum menekankan, Ksatria abadi, ada 1 triliun ras dalam umat manusia itu sendiri, dan manusia di bumi adalah milik salah satu dari mereka. Sama seperti rumah orang Manka adalah planet Manka, bumi adalah rumah bagi manusia di bumi kita. Untuk rumahku, semua temanku bersedia mati. Tolong maafkan rasa tidak hormat aku, ksatria abadi yang hebat, aku tidak bisa menjual rumah aku kepada kamu. Setelah itu, Luo Feng membungkuk lagi, menunggu jawaban ksatria yang abadi. Di layar, mata hijau ksatria abadi yang berkilau, menatap tajam ke Luo Feng. Tekanan tak berbentuknya semakin kuat dan kuat, melewati layar dan menekan tubuh Luo Feng. Itu menyebabkan tubuhnya mulai retak, dengan suara keras, kaki Luo Feng pecah dan dia terpaksa berlutut. Tetap saja, dia tetap diam dan menunggu jawaban. Tawa marah yang aneh terdengar dari tenggorokan ksatria yang abadi. Di antara mereka yang akrab dengannya, berapa banyak yang berani menentangnya? Di antara para ksatria di aula kapak besar, meskipun banyak memiliki temperamen aneh, mereka tidak bisa dibandingkan dengan keanehan ksatria yang abadi. Dia bangga dan murung, dan dia menikmati menjelajahi daerah rahasia alam semesta yang berbahaya. Semakin berbahaya mereka, semakin dia menikmatinya. Bahkan para ksatria besar, di beberapa daerah rahasia alam semesta, harus bersiap untuk beberapa saat, mengundang beberapa bantuan sebelum dengan hati-hati menjelajahi daerah tersebut. Ksatria abadi benar-benar berbeda. Kemampuan bertahannya sangat kuat. Bahkan klan serangga dan otomat bersama dengan ras kuat lainnya tahu, bahwa ada orang aneh yang abadi di antara manusia. Bahkan di dalam banyak daerah rahasia, dia akan menemukan cara untuk bertahan hidup. Dia tidak membuka negara jagat raya. Bukan membangun sekte dan pasukannya sendiri. Dia tidak memperjuangkan kekuasaan atau status. Dia percaya itu ada di bawahnya. Betapa sombong dan sombongnya dia bahkan akan memarahi ksatria lain, dan sangat sombong. Dia menikmati mengambil risiko, tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia masih akan menantang mereka. Karena itu setelah mengetahui bahwa ksatria abadi ini ingin berbicara dengan Luo Feng secara langsung, Truyan sangat takut sehingga dia harus berbicara dengannya terlebih dahulu, menanyakan apakah Luo Feng telah menyinggung orang yang dekat dengan ksatria yang abadi. Apa kamu punya nyali? Kamu benar-benar berani melawan aku. Suara ksatria yang abadi menusuk telinga Luo Feng, matanya seperti 2 bilah dingin, menusuk langsung ke jiwanya. Luo Feng berlutut di sana dan berkata dengan hormat, menjual rumah aku, menjual kawan-kawan bumi dan tanah aku tidak bisa melakukannya, tolong maafkan aku. Ksatria yang abadi menatap Luo Feng. Luo Feng menunggu dengan sabar. Jalan buntu. 1 detik, 2, 3, 10 detik. Total setengah menit. Hahaha, tawa ksatria yang abadi berubah lagi. Itu membuat rambut seseorang berdiri, prajurit, kamu benar-benar punya nyali. Tidakkah kamu tahu bahwa dengan membuat aku marah, aku dapat dengan mudah membunuh kamu, menyingkirkan para jenius kecil seperti kamu terlalu sederhana bagi aku. Aku tahu, kata Luo Feng dengan hormat. Saat dia berbicara dengan ksatria abadi, Luo Feng sudah memikirkan segala macam metode untuk menghadapi situasi ini. Jika dia tidak dipaksa jalan, dia tidak akan menjual bumi. Saat itu menjadi wilayah ksatria yang abadi. Apapun yang dia lakukan di bumi, Luo Feng tidak akan memiliki kekuatan untuk campur tangan. Bumi adalah rumah bagi manusia di bumi, menjual rumahnya dan meninggalkan kawan-kawan tidak ada tempat untuk kembali, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia lakukan.
Karenanya, Luo Feng telah memikirkannya, tidak peduli apa, dia adalah seorang jenius mutlak dari perusahaan virtual jagat maya. Dan meskipun ksatria yang abadi itu memiliki posisi dan kekuatan yang sangat tinggi, dia masih dari aula kapak besar. Jika dia ingin membunuh Luo Feng, itu akan menjadi penghinaan terhadap perusahaan virtual jagat maya, dan itu akan mengundang masalah bagi dirinya sendiri. Kemungkinan ksatria abadi membunuh Luo Feng sangat rendah. Tentu saja, dengan temperamen anehnya, Luo Feng tidak bisa menebak apa yang akan terjadi. Knight yang abadi benar-benar bisa bergerak untuk membunuhnya, itu sangat sederhana untuk seseorang seperti dia. Jika aku tidak menjual rumah aku, dia ingin membunuh aku. Lalu, aku harus membiarkan Dilan segera membawaku dan berteleportasi melalui negara dewanya ke bumi. Luo Feng berpikir, bumi adalah rumahnya. Untuk bergegas pulang ke bumi secepat mungkin, Luo Feng telah membiarkan Dilan menempatkan benda sebagai penanda di sana. Setelah kembali, aku akan segera menjaga bumi di dunia internal aku, pikir Luo Feng. Memang ada contoh ketika sebuah planet ditempatkan di dunia lain. Dunia internal Luo Feng cukup besar, bisa menahannya. Sama seperti planet Manka disimpan di negara dewa. Pokoknya, beberapa ratus tahun yang lalu, bumi masih belum menyatu dengan alam semesta, mereka masih bisa menjalani kehidupan yang bahagia di sana. Sebenarnya lebih aman di dunia internal aku. Juga, tubuh bumi aku akan segera menuju ke wilayah primitif perusahaan virtual jagat maya. Klan Mosa akan mengambil inti utama dan menjadi manusia normal, bersembunyi di planet kehidupan negara jagat raya yang jauh. Dengan kemampuan cloningnya, itu tidak akan ditemukan jika bersembunyi di planet-planet yang sebagian besar hanya tingkat bintang. Ketika itu terjadi, jika ksatria abadi ingin membunuhku, dia harus menuju ke wilayah primal. Aku benar-benar ingin melihat apakah dia berani bergegas ke wilayah primal dan menyerang. Jika dia berhasil, anggota yang kuat dari perusahaan virtual jagat maya, akan lebih baik mati. Lagi pula, ini adalah wilayah paling awal. Jika mereka terbunuh oleh ksatria yang abadi, aku juga bisa menyerah pada perusahaan virtual jagat maya. Pikir Luo Feng. Bahkan jika dia membunuh tubuh bumi, kekuatanku yang sebenarnya tidak terpengaruh sama sekali. Ini adalah rencana Luo Feng. Bukan masalah besar, entah ikan itu mati atau jaringnya pecah. Jika situasi seperti itu muncul, dan perusahaan virtual jagat maya tidak bisa melindunginya, maka tidak perlu baginya untuk bekerja untuk mereka lagi. Akan lebih baik bersembunyi di planet yang sunyi, bahkan menjelajahi tempat-tempat misterius lainnya di alam semesta dan pelatihan. Jika dia tidak memiliki metode seperti itu untuk menyembunyikan dirinya sendiri, demi keselamatan manusia di bumi, dia mungkin akan tunduk. Tetapi karena dia memiliki kartu as seperti itu, mengapa dia harus melakukannya? Tidak peduli apa yang terjadi kemudian, Luo Feng mempertahankan posisi hormatnya, dan menunggu jawaban ksatria yang abadi. Kamu tahu, tapi kamu masih menantangku. Nyali, kamu benar-benar punya nyali. Tawa para ksatria kematian terdengar puas. Aku suka orang-orang dengan nyali. Berbeda dengan para ksatria yang memiliki begitu sedikit nyali sehingga mereka dipenuhi dengan rasa takut menjelajahi daerah rahasia. Hahaha, tidak buruk sama sekali. Aku menyukaimu, maka dari itu aku akan menyisakan sedikit nyawamu. Kamu bisa memberiku pulau apa saja di bumi dan masalah ini diselesaikan, seharusnya tidak ada masalah dengan itu. Luo Feng bersantai di dalam, berkata, tidak masalah, aku pasti akan mempersiapkan pulau dengan baik untuk ksatria yang abadi. Ksatria yang abadi mengangguk ketika mata hijaunya dengan hati-hati memeriksa Luo Feng, mengeluarkan tawa yang mengerikan. Kamu pejuang kecil di belakang aku, dari awal sampai akhir aku belum pernah melihatmu kehilangan ketenanganmu, kokoh. Kuat, menarik, sangat menarik, dia menghilang di tengah-tengah tawa. Tekanan dalam studi Luo Feng juga lenyap. Luo Feng menghela napas lega, dan duduk di kursinya. Ya Tuhan, kematian abadi ini memiliki temperamen yang aneh. Dia benar-benar aneh. Dahi Luo Feng basah dengan keringat. Aku hampir terpaksa meninggalkan segalanya dan menjelajahi alam semesta. Jika ksatria abadi benar-benar ingin secara paksa mendapatkan bumi, Luo Feng sudah siap untuk menempatkan bumi di dunia internalnya, dan berkeliaran. Pada hari yang sama dia berbicara dengan ksatria abadi di alam semesta virtual, dengan cara yang jauh dari Bima Sakti, bumi. Sementara itu di bumi, di hutan Amazon. Hutannya sangat lembab, banyak pohon lebat yang sesekali menjalar melalui binatang buas.
Sangat jarang memiliki binatang buas saat ini di bumi, mereka sudah menjadi makhluk yang dilindungi untuk dilihat dan dipelajari. Dan karena manusia di bumi tidak ingin menghancurkan habitat alami hutan Amazon yang luas, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Seketika cahaya merah buram menyelimuti daerah itu, menyebabkan ruang di sekitarnya beriak. Setelah itu 10 makhluk kuat muncul. Mereka semua mengenakan jubah panjang yang indah atau baju besi. Mereka muncul bersama, dengan segala macam penampilan, namun energi mereka semua menakutkan. Di antaranya, salah satunya, adalah Kaisar Yanzu yang cantik seperti iblis. Terakhir kali aku memiliki seseorang menempatkan salah satu kristal abadiku di sini, aku tidak berharap harus menggunakannya begitu cepat dan berteleportasi ke seluruh negara dewaku. Di antara banyak ksatria, bawahan ayahku harus menjadi yang paling awal di dunia ini. Yanzu tersenyum puas, aku sudah melakukan pekerjaan yang baik untuk ayahku kali ini. Di sampingnya, bawahan tingkat kaisar lainnya tersenyum dan mengangguk. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.